Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan sedang bekerja keras membawa pariwisata Bali bisa bersaing dengan Singapura, Malaysia, Bangkok, bahkan Eropa melalui pembangunan infrastruktur yang monumental dan fundamental. Hasil dari kepariwisataan di Bali mampu memberikan manfaat ekonomi kepada petani, nelayan, perajin hingga kerama Bali dengan memfasilitasi produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang dimanfaatkan oleh hotel dan restoran di Pulau Dewata. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi keynote speaker tentang kebijakan pariwisata dan ketahanan pangan dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas Udayana di Gedung Agrokompleks Ruang Nusantara, UNUD. Gubernur Bali jebolan ITB ini memberikan informasi kepada akademisi di UNUD bahwa pariwisata Bali saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal itu dijelaskan ketika memperlihatkan dokumen masalah yang dialami pariwisata Bali, seperti adanya perilaku buruk wisatawan yang melecehkan tempat suci di Bali, kemudian perilaku wisatawan yang tidak menghormati budaya Bali, tidak tertib berlalu lintas, merusak lingkungan, dan membobol ATM. Gubernur Koster pula menjabarkan kondisi yang memperburuk citra pariwisata Bali dengan memperlihatkan foto tumpukan sampah di pesisir pantai hingga adanya pedagang asongan yang memaksa wisatawan berbelanja. Dari permasalahan kepariwisataan yang dijabarkan, Gubernur Koster menyampaikan Bali tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia dan berdaya saing. Untuk itu, di era kepemimpinannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini langsung tancap gas dengan menata pariwisata Bali yang diawali melalui berbagai regulasi. Di antaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Setelah mengeluarkan kebijakan, secara nyata Gubernur Bali asal Desa Sambiran, Buleleng ini kemudian membangun infrastruktur monumental dan fundamental untuk mendukung pariwisata serta membangkitkan perekonomian Bali. Di antaranya perlindungan kawasan suci Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali, Shortcut Singaraja Menguitani, Pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul, Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bendungan Sidan di Badung, Bendungan Tamblang di Buleleng, pembangkit listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan energi bersih, Turya Pade Tower KBS 6.0 Kerti Bali, hingga pembangunan jalan tol Jagat Kerti Bali Gilimanuk Mengui. Tidak hanya membangun infrastruktur, mantan peneliti Balitbang Depdikbud RI ini juga bersinergi pembangunan pariwisata dengan ketahanan pangan di Bali dengan memfasilitasi produk hasil pertanian yang dibeli langsung oleh hotel atau restoran di Pulau Dewata. Saat ini hotel yang sudah memanfaatkan beras, telur, garam, ikan, daging, jeruk, manggis, salak, sayur, hingga arak Bali ialah Marriott Group Hotel Bali dan The Apurva Kempinski Hotel Bali. Selain itu, setiap hotel atau restoran di Bali kini wajib menempatkan aksara Bali, lalu setiap hari Selasa menggunakan busana Andak Bali, dan setiap hari Kamis, Purnama, Tilam, pegawai hotelnya wajib menggunakan busana adat Bali. Gubernur Koster menyatakan kebijakan pariwisata dan ketahanan pangan yang dilakukannya bertujuan untuk menguatkan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, hingga mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan skala. Pariwisata Bali ini tidak saja harus bermanfaat untuk memajukan usaha bisnis pariwisatanya, tapi juga harus membangun untuk Bali. Dia berkontribusi juga untuk Bali. Sekarang hotel di Bali, Hotel Marriott Kempinski sudah kontrak sekarang beli arak Bali, garam Bali, beras Bali, telur Bali, sayur-sayuran Bali, dan buah-buahan Bali.
Kelompok Media Bali Pos melaporkan.